Ini menarik, kadang suami mau romantis tapi malah gagal total. Misalnya mau bantu masak tapi malah gosong semua gitu. Iya, mau bikin kejutan ulang tahun tapi malah ketahuan duluan sama istrinya. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu niat baik, romantisme itu bukan soal hasilnya, tapi bagaimana usahanya dan bagaimana ketulusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pencerah Hati, terutama para bapak-bapak hebat di rumah, kadang ada satu hal yang bikin bingung. Gimana sih caranya jadi suami yang romantis tapi tetap berwibawa dan nggak lebay gitu ya. Nah, di episode kali ini kita akan bahas tuntas menjadi suami yang romantis tanpa berlebihan. Bersama narasumber kita yang luar biasa, Bapak Ustadz Dr. Agus Haji Didin Habibie. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar yang baik Mas Haji Prapto. Melihat tema hari ini adalah kayaknya banyak bapak-bapak yang pengen dengar kayaknya nih. Tapi gengsi buat nonton juga. Coba yang nonton sekarang ngaku di kolom komentar nanti. Komentarnya apa? Sudah berapa lama nggak bilang sayang kepada istrinya? Itu dia, langsung aja Ustaz. Sebetulnya dalam pandangan Islam, bagaimana sih batasan romantis itu? Mas Haji, romantis dalam Islam bukan berarti lebay atau berlebihan, bukan, tapi menunjukkan kasih sayang ya, dengan cara yang santun, tulus, dan menenangkan hati pasangan. Rasul sendiri teladan terbaik, uswatun hasanah. Ya. Beliau bukan hanya memimpin umat, tapi juga suami yang penuh dengan kelembutan. Dalam riwayat hadis Bukhari, Aisyah menceritakan, ya, ini Aisyah itu istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah biasa membantu pekerjaan rumah. Kalau zaman sekarang ada ngepel, ada nyapu, ada nyuci, itu dibantu oleh Rasulullah. Ya. Bahkan sekali-sekali Rasulullah menjahit bajunya sendiri yang robek. Artinya kalau baju Rasulullah itu robek berarti hidup beliau sangat sederhana. Tapi bahagia. Kenapa? Karena senantiasa ia bisa bercanda dengan istrinya. Ya. Bahkan dalam nyanyian ada berlari-lari, kejar-kejaran. Itu kan kalau kita mau lebay banget, tidak. Itu bagaimana membahagiakan sebagai bentuk kasih sayang yang nyata, bukan sekedar kata-kata yang manis gitu. Ya, luar biasa Ustaz. Jadi romantis itu nggak harus ngasih bunga tiap hari gitu. Oh, iya. Kadang cukup bantuan cuci piring. Iya. Cuci piring aja udah bikin istri meleleh gitu. Betul. Itu romantis bingit gitu. Iya. Romantis itu bukan gaya, tapi sikap. Allah berfirman dalam surah Al-21, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia jadikan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang, mawaddatan warahmah. Nah, kata mawaddah warahmah itulah kasih dan sayang, itulah fondasi romantisme dalam Islam. Masya Allah. Berarti kalau suami nggak punya kelembutan, rumah bisa jadi kaku ya Ustaz? Ya betul, karena yang dibutuhkan istri bukan cuma nafkah materi, bukan, tapi juga sentuhan emosional dan pastinya komunikasi yang hangat. Ustaz, gini, ini menarik. Kadang suami mau romantis tapi malah gagal total. Misalnya mau bantu masak tapi malah gosong semua gitu. Iya, mau bikin kejutan ulang tahun tapi malah ketahuan duluan sama istrinya. Tapi nggak apa-apa. Itu niat baik, romantisme itu bukan soal hasilnya, tapi bagaimana usahanya dan bagaimana ketulusannya. Iya.
Saya pernah dengar begini, teman bilang, saya tuh romantis, tapi versi Heman. Dia bilang sayang cukup setahun sekali di hari ulang tahun istrinya. Itu mah bukan hemat, tapi ngirit itu. Romantis itu bukan konsistensi saja, bukan. Tapi Rasulullah SAW bahkan sering memanggil istri dengan panggilan sayang, lembut, bahkan manggil dengan pipi merah. Ya Humairah, wahai yang berpipi merah. Gitu ya. Berarti intinya bukan harus mewah, tapi penuh makna. Itu Ustaz ya. Betul, tepat sekali Mas Andi. Kadang hanya dengan kalimat terima kasih, sudah capek-capek ngurus rumah dan anak-anak, itu sudah setara berlian di hati seorang istri. Begitu ya. Nah, Ustaz, ini bagian yang ditunggu-tunggu para bapak-bapak tentunya. Gimana caranya jadi romantis tanpa berlebihan? Nah, ini intinya nih bapak-bapak semua nih. Ada 3 cara sederhana tapi dalam maknanya. Yang pertama, perhatian kecil tapi rutin. Ya. Seperti mendengarkan cerita istri, mendengarkan keluhan istri, menatap dengan senyum, Nah, kemudian menyentuh, mengusap, mengelus, itu bagian daripada perhatian yang kecil. Ya. Atau mungkin hanya sekedar ingat waktu dulu awal-awal kita megang hidungnya aja dipegang, digoyang-goyangin. Subhanallah, masya Allah. Yang pertama. Yang kedua, bersyukur dan menghargai. Bersyukur. Kenapa? Karena pasangan kita ini adalah dipilihkan Allah. Ya. Dipilihkan Allah. Bersyukur dan menghargai. Rasul bersabda, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi ayo kita syukur. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Kenapa? Ya inilah jalan menuju surga, mau nyari apa lagi? Jadi kita ini punya istri bukan untuk cari kebahagiaan di dunia, di tengah rumah, di kamar atau di dapur, bukan. Kita cari istri yang bisa bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang ketiga, tidak membanding-bandingkan. Jangan banding-bandingkan. Jangan pernah bilang istri orang itu lebih ini, lebih itu, lebih cantik, lebih macam-macam. Jangan. Bahkan tidak boleh menyebutkan kepada istri, juga istri kepada suami tidak boleh. Kalau suami tidak boleh menyebutkan laki-laki lain yang gagah, nggak boleh. Jangan sampai terbayang, apalagi istri. Istri tidak boleh mengungkapkan wanita-wanita cantik di hadapan suaminya. Jangan sampai terlintas dalam pikiran suaminya tentang apa yang diucapkan oleh istrinya. Nah, ini penting, harus kita tekankan dalam pembinaan rumah tangga. Itu yang ketiga. Termasuk juga jangan pernah menyakiti daripada perasaannya, tapi juga dengan menyakiti perasaannya maka hilanglah berkah dari rumah tangga itu. Ya. Masya Allah. Dalam banget itu. Kadang kita sibuk cari kebahagiaan di luar rumah, padahal sumber ketenangan justru ada di dalam rumah. Sangat benar. Suami yang romantis itu bukan selalu berkata manis, tapi yang menjadi tempat aman bagi istrinya untuk bercerita, karena didengar, untuk berkeluh kesah, dan tentu yang utama adalah merasa dihargai. Masya Allah, luar biasa Ustaz Didin. Pelajaran hari ini sederhana, tapi dalam banget. Sahabat Bicara Hati, romantisme Islami itu bukan gaya hidup, tapi cara mencintai dengan cara yang Allah ridhoi. Jadi, ayo para bapak-bapak, tunjukkan cinta kita kepada istri bukan cuma lewat kata, tapi lewat tindakan, perhatian, dan dukungan. Dan seperti biasa di akhir episode ini, saya ingin mengajak para pemirsa, tuliskan di kolom komentar tema apa yang ingin kita tampilkan, yang kita bahas pada episode berikutnya. Siapa tahu ide Anda yang kami angkat di Bicara Hati selanjutnya.
Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.